Maka adapun tujuan pembelajarannya yang mana meliputi melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu menjelaskan sikap tercela dari licik, tamak, zolim, dan diskriminasi dengan benar. Lalu melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu mengembangkan sikap tercela dari licik, tamak, zolim, dan diskriminasi dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dalam hati ya. Ya Ibu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba kalian cek sebelah kanan dan kiri kalian apakah teman-temannya pada hadir? Hadir semua Bu. Oh ya, alhamdulillah ya kelas ini pada hadir semua. Baik, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau ngetes dulu nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji Bu. Ya, bagus. Mengenai apa? Tolong menolong dan rasa bersyukur. Ya, bagus. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai perilaku tercela, mengenai licik, tamak, zolim, dan diskriminasi dengan menggunakan metode ceramah. Baik, kita lanjut ya. Ya Bu. Yang pertama, apa itu licik? Licik berarti banyak akal, yang buruk, pandai menipu, culas, dan lain sebagainya. Sifat licik ini merupakan suatu sikap yang sangat buruk, bahkan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri dari sifat licik itu meliputi yang pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Jadi orang yang licik itu suka ketika melihat orang lain itu menderita gitu. Jadi gak suka ketika melihat orang lain itu bahagia. Lalu yang kedua, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Jadi orang yang licik itu senantiasa memiliki banyak cara dan akal supaya mencelakakan orang lain gitu. Lalu yang ketiga yaitu suka bersilat lidah atau bohong. Nah, sebagaimana ini merupakan ciri-ciri dari munafik ya, bohong. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah berkahnya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ayat munafikin salasun. Tanda munafik itu ada tiga. Yang pertama, tidak ada sakazaba, apabila berbicara suka dusta, wa idza wa'ada laba, dan apabila berjanji suka ingkar, wa idza tu'minahana, dan apabila dia mendaki dia suka khianat. Baik, selanjutnya adapun sebab-sebab dari licik yang mana meliputi pertama, lemahnya iman, yang kedua, sedikitnya rasa takut kepada Allah, lalu yang ketiga, kurangnya kesadaran bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindarinya? Yang pertama, kita harus senantiasa tanamkan dalam diri kita dengan ketaatan, ketauhidan, serta keimanan. Lalu yang kedua yaitu kurangnya kesadaran bahwa kita itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang kedua yaitu ada tamak. Apa itu tamak? Secara bahasa, tamak itu berasal dari bahasa Arab yaitu at-tamau, yang artinya suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Nah, lalu ciri-cirinya diantaranya yang pertama,
yaitu diantaranya rajin bekerja keras untuk memperoleh harta yang halal, usaha maksimal untuk menggapai cita-cita, dan qanaah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Bentar, ini kayaknya pada ngantuk ya, kita dulu ya. Siap Ibu. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ring 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 ring. Dung 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 dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat baru. Dan. Ring 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 ring. Dung 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 dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Gimana? Masih ngantuk nggak? Baik Bu. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Sekarang mengenai zalim. Nah, apa itu zalim? Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu ciri-cirinya apa aja sih? Nah, ciri-cirinya diantaranya yaitu yang pertama, suka melakukan kemungkaran. Lalu yang kedua, senantiasa mengingkari kebenaran. Yang ketiga, berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa saja sih sebab-sebabnya? Sebab-sebabnya itu diantaranya yang pertama, karena lemahnya iman. Yang kedua, tidak mampu menahan nafsu. Lalu yang ketiga, terlalu mencintai dunia. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindarinya? Yaitu dengan cara segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita ke materi terakhir yaitu mengenai diskriminasi. Nah, apa sih itu diskriminasi? Diskriminasi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain-lain. Nah, adapun dampak negatif kepada manusia, baik secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, seperti munculnya ketidakadilan di masyarakat, mudah berlaku sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Nah, lalu contohnya bagaimana sih? Contoh dari diskriminasi, nah seperti misalkan ya, ketika kita berteman, lalu teman kita ada yang misalkan kulitnya hitam gitu, misalkan, ih kamu mah kulitnya hitam, itu gak boleh ya, itu sama saja kayak menghina ciptaan Allah, itu tidak boleh. Sehingga Allah SWT berfirman dalam Quran surat At-Tin, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua itu adalah saudara, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Lalu bagaimana sih cara menghindari sifat diskriminasi ini? Yaitu diantaranya dengan suka bersilaturahmi dan bersikap tasamuh dan meningkatkan dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus bertakwa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, baik, alhamdulillah pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Sebelum itu Ibu akan memberikan tugas terlebih dahulu, yaitu tugasnya kalian merangkum semua materi, merangkum pembahasan
Baik, Bu. Siap? Insya Allah, Bu. Baik, mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.